Masih dalam jejak Masjid Nusantara, saat ini saya sudah berada di Fak-Fak yang sebelumnya harus transit dulu di Bandara Rendani, Manokwari. Fak-Fak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan populasi Muslim terbanyak di Papua. Konsep satu tungku tiga batu menjadi jargon besar bagi kedewasaan warga Fak-Fak. Karena di pulau ini terdapat 3 agama besar, yakni Kristen, Katolik, dan Islam yang hanya sekitar 36%. Sekarang saya berada di kampung Kiat Fak-Fak untuk mengeksplorasi keberadaan masjid unik di kampung ini. Saat pertama kali saya tiba di sini langsung dikerumuni anak-anak. Keceriaan mereka tampak jelas di wajah lugunya. Tidak ada rasa perbedaan warna kulit, apalagi ras. Karena seperti firman Allah, Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Fak-Fak juga merupakan pemasok mubalik dan guru agama ke pelosok-pelosok Irian Jaya. Dan di kampung Kiat inilah saya menemukan masjid unik yang dibangun di atas air. Mulai orang tua kami usaha dari 58. Usaha sampai 60 langsung bangun. 60 bangun, usaha-usaha sampai 63 dalam trikora langsung pasang kepala. 63 itu selesai. Terus 2011 kepala rubuh sendiri jatuh. Terus 2012 kita orang operasikan ulang lagi, bangun dia kembali. Masjid Al-Iksan yang luasnya hampir 400 meter persegi ini berdiri di atas tanah wakaf warga sekitar 40 tahun yang lalu. Meski berusia muda, namun latar belakang sejarahnya cukup menarik karena mimbar khutbah ditutupi tirai berwarna putih. Nah, ini pemirsa yang membedakan antara masjid yang ada di Kiat daerah Fak-Fak ini dengan di daerah yang lain. Tempat khutbahnya ada tirai putihnya dan ketika khutbah itu justru ditutup. Tutup Ya? Iya. Nah, seperti ini. Itu ditutup. Nah. Seperti ini kan? Iya, seperti itu. Oh, setelah selesai baru keluar seperti ini ya? Selesai baru Nah, keluar. apa maknanya? Itu dari, ya sudah jadi ada tradisi lah begitu dari orang tua dulu. Sebelum-sebelum Jadi, seperti ini ya? Seperti itu sudah. Pemirsa, di luar bayangan saya, ketika saya turun dari bandara dan menuju ke kota Fak-Fak ini, yang saya lihat malah justru banyak sekali masjid. Dan ternyata memang mayoritas yang ada di sini adalah komunitas Muslim. Nah, yang uniknya adalah mereka bersatu dengan agama-agama yang lain. Terutama mereka punya semacam pedoman, satu tungku, tiga batu. Artinya persaudaraan antara Kristen, Katolik, dan Islam menjadi satu dan selama ini membangun Fak-Fak menjadi kota yang semakin maju. Konsep satu tungku tiga batu adalah konsep yang dianut masyarakat Fak-Fak, bermakna prinsip hidup warga Papua dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup, melalui penghormatan yang tinggi terhadap pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama. Inilah menunjukkan bahwa kebersamaan adalah kunci utama kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Ketika masyarakat kita yang nan jauh dari ibu kota saja memberikan contoh kebaikan ini kepada kita semuanya, lantas kenapa kita masih mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang mestinya tidak harus kita permasalahkan?
Nah, tidak jauh dari Masjid Al-Ihsan ini terdapat sebuah tempat wisata duyung yang terkenal. Di sini pengunjung dapat memberi makan atau sekedar berfoto dengan hewan mamalia bernama ilmiah dugong-dugong ini. Di luar dugaan, saya bisa bertemu dengan komandan dan juga istimewa lagi ada ikan duyung di sini. Iya. Ini salah satu objek pariwisata yang ada di daerah Kiat ini ya, Dan ya. Iya. Mungkin Dan bisa dijelaskan tentang kerukunan umat beragama yang ada di Fak-Fak ini. Perlu saya jelaskan bahwa kerukunan umat beragama di Fak-Fak ini sangat bagus. Ya. Bisa kita bilang bahwa nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia ini bisa kita lihat sangat nyata di Fak-Fak ini. Mereka berprinsip dengan agama keluarga namanya, Ya. yaitu dengan semboyan 1 tungku 3 batu. 1 tungku 3 batu. 3 batu. Jadi dalam satu keluarga itu ada yang beragama Nasrani, ada Katolik, dan Islam. Dan mereka Rukun. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari juga apabila mereka ada hajatan, mungkin seperti orang meninggal, apabila keluarga Islam yang meninggal, maka keluarga Kristen yang menggali kubur sampai memakamkannya. Demikian juga sebaliknya. ya. Dan kebetulan dugong yang masih kerabat dengan gajah laut ini sedang berada di daratan. Saat itulah saya melihat dia seperti meneteskan air mata.